Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melihat bagaimana sejarah pekabaran Injil di HKBP PKPE Boboyo Resort Enggano. Gereja HKBP PKPE Boboyo Resort Enggano berdiri pada tahun 1984 di Desa Boboyo, antara Desa Meok dan Karkua. Pada bulan Januari 1902, Pulau Enggano telah kedatangan misionaris pertama dari RMG. Mereka adalah Agus Let dan temannya bernama Guru Christian Lumban Tobing. Mereka berlayar dari Mentawai hingga ke Pulau Enggano, tepatnya di Bacoa-Roka, sebelah barat Pulau Enggano. Dan tempat ini sebagai basis pertama pelayanan misionaris. Mereka berhasil melakukan penginjilan karena mereka sebelumnya terlebih dahulu mempelajari adat istiadat dan kegemaran penduduk di Enggano. Namun di tengah pelayanan itu, mereka mengalami tantangan berupa penyakit menular yakni malaria dan disentri. Ditambah lagi kepercayaan animisme penduduk Enggano di tengah-tengah hutan yang melakukan upacara penyembahan kepada roh-roh jahat agar penyakit Guru Christian segera membaik. Mendengar rencana tersebut, Guru Christian menolak dengan keras upacara tersebut karena sangat bertentangan dengan iman Kristiani. Imannya kepada Tuhan masih teguh dan ia percaya bahwa Tuhan akan memberi kesembuhan. Beliau berdoa dan berserah kepada Tuhan, dan suatu ketika Tuhan menjawab doanya sehingga ia mengalami kesembuhan dan bangkit dari penyakitnya serta bisa melanjutkan pelayanan di tengah-tengah jemaat Enggano. Setelah 6 bulan melakukan penginjilan di Pulau Enggano, mereka berdua berhasil membaptis 4 orang penduduk pada tanggal 6 Juni 1902. Hari itu juga ditetapkan sebagai hari lahirnya Gereja Kristen Enggano Asuhan Jending HKBP. 2 tahun kemudian, yakni pada tahun 1904, keempat orang tersebut dibaptis menjadi penatua dalam mendukung pelayanan pekabaran Injil di Enggano. Pada tahun 1903, Pulau Enggano sudah menjadi lahan yang subur untuk pekabaran Injil, sehingga didatangkan tenaga penginjil dari Tarutung, yakni Guru Manase Simorangkir, untuk membantu pelayanan Guru Christian Lumban Tobing dan ditempatkan di ABH, Pos Pekabaran Injil yang baru. Semakin luasnya lahan penginjilan, maka pos-pos PI semakin banyak didirikan, seperti di Kiyoyo, tempat suku Raja Duti yang terletak di bagian selatan Pulau Enggano. Setiap didirikannya pos pekabaran Injil yang baru, itu menjadi tempat awal memberitakan firman Tuhan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Selama 4 tahun melayani di Karkua yang adalah basis utama penginjilan, Guru Christian meninggalkan Pulau Enggano dan digantikan oleh Guru Immanuel Siregar, dan tidak lama kemudian diutuslah Pendeta Johannes Lumban Tobing karena melihat perkembangan dan kebutuhan yang semakin mendesak dalam pekabaran Injil. Selanjutnya lagi Guru Pondang Siregar ditugaskan untuk tugas pelayanan pekabaran Injil yang semakin meluas, dan beliau mula-mula ditempatkan di Kikuba, bagian timur Pulau Enggano. Tidak lama kemudian Guru Immanuel meninggalkan Enggano
dan kembali ke Tarutung. Sehingga tugas pelayanannya dilanjutkan dan dirangkap oleh Pendeta Johannes Lumbantobing. Usaha dalam pembinaan jemaat sebagai keutuhan jemaat Tuhan di Pulau Enggano, Agus Let membawa 3 orang putra Enggano untuk mendapat pendidikan di Seminarium Sipoholon setelah ia dibaptis pada tahun 1907. Mereka adalah Martin Kaahwao, Eliezer Kauno, Enos Kaarubi. Akan tetapi rencana Agus Let tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebab pada tanggal 20 Agustus 1909, dalam perjalanan menuju Tarutung, Agus Let ditangkap di Pulau Mentawai, tepatnya di Talapulei. Agus Let dibunuh dan dimakamkan di Taman Martiras Nemnem Seleleu di Pulau Mentawai. Kematian misionaris Agus Let di Mentawai menjadi cikal bakal benih jemaat Tuhan di Pulau Mentawai. Setelah kematian misionaris Agus Let di Mentawai, maka tugas pelayanannya dilanjutkan oleh Pendeta Weling. Sedangkan Guru Pondang Siregar telah meninggalkan Enggano dan digantikan oleh Guru Kilian Lumbantobing pada tahun 1908 dan memperluas pelayanan penginjilan ke desa Kiyah yang tidak jauh dari desa Kikubah. Kemudian pada tahun 1910, tenaga pelayan ditambah lagi dengan mengutus anak Pendeta Johannes, yaitu Farel Lumbantobing. 3 tahun kemudian, yakni pada tahun 1913, pelayanan Pendeta Johannes Lumbantobing berakhir dan ia meninggalkan Enggano. Lalu pada tahun 1914 digantikan oleh Pendeta Daniel Pardede. Pelayanan Pendeta Daniel sangat berkarisma sehingga terjadi perkembangan pesat walaupun ia mengalami sakit penyakit. Iman dan ketabahannya menjadi khotbah yang hidup bagi penduduk Enggano, sehingga ia dicintai oleh penduduk Enggano itu. Perkembangan yang dilakukan Pendeta Daniel seperti liturgi kebaktian minggu, membina kor, mengajar firman Tuhan, serta membimbing jemaat, meningkatkan taraf kehidupan sosial melalui pertanian. Kemudian pada tahun 1932, tugas Guru Andar digantikan oleh Guru Karel Simanjuntak di Karkua, yang sebelumnya melayani di Mentawai. Suatu ketika perusahaan Belanda menyewa tanah milik penduduk Enggano dengan memonopoli seluruh daerah Enggano, terkhusus di daerah ABH Kiyoyo dan Berkiau. Dengan demikian penduduk di daerah itu terpaksa pindah ke Karkua, sehingga gereja di Karkua dirangkap sebagai rumah sekolah. Dengan itu didirikanlah gereja di Boboyo, desa antara Meok dan Karkua. Pada tahun 1926, Guru Ernest meninggalkan Kiyah, lalu digantikan oleh Guru Kasianus Kaarubi dan melayani di Kiyah dan Boboyo. Beberapa tahun kemudian, Guru Eliezer Manalu kembali ke Tapanuli dan pelayanannya diganti oleh Guru Mika Hutagalung yang memimpin pos pekabaran Injil di Boboyo. Melihat penindasan dan penderitaan masyarakat setempat yang terikat oleh rentenir dan dibeli hutang setiap hari, Guru Mika segera bertindak dengan membina masyarakat dengan cara berkoperasi dan usaha pertanian atau kelompok tani Zendi. Istri Guru Mika Hutagalung sangat berperan aktif membantu pelayanan penginjilan dengan mengajak jemaat bercocok tanam dan membina rumah tangga dalam hidup Kristiani. Sungguh pelayanan yang sangat berkarisma dibandingkan para pelayan lainnya yang sebelumnya pernah melayani di Pulau Enggano. Guru Mika pintar mengajar nyanyian rohani
ditambah suaranya yang mencapai 5 oktav, dan itu menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Gereja HKBP PKPE Boboyo telah mengalami beberapa kali perpindahan lokasi tempat karena sesuai tempat tinggal penduduk atau jemaat itu sendiri. Gereja Boboyo telah mengalami perpindahan lokasi sebanyak kurang lebih 4 kali. Ada pendapat dari beberapa jemaat bahwa berpindahnya gedung gereja karena tidak terlihat nyaman apabila membelakangi pantai atau laut. Alasan berikutnya adalah gagangnya proyek pembangunan bangunan gereja tepat di samping gereja Boboyo yang sekarang. Padahal bangunan gereja tersebut telah berdiri pada bagian fondasi. Selanjutnya ada pendapat bahwa perpindahan gereja Boboyo adalah pemekaran dari gereja di Malakoni karena melihat kondisi jarak yang tidak memungkinkan apabila terus-menerus seperti itu. Maka pada tahun 1984 dibangunlah gereja Boboyo. Usaha-usaha dan semangat pelayanan di Pulau Enggano, khususnya di gereja Boboyo, hingga sekarang masih mengalami kesulitan-kesulitan, ketidaknyamanan, timbul pro kontra oleh karena kekuasaan, dan kurang mendukungnya para penatua dalam meningkatkan perkembangan iman secara fisik maupun rohani. Hingga sekarang pertumbuhan iman jemaat secara menyeluruh masih dapat dikatakan belum kuat dan mendasar. Sehingga di beberapa keluarga sangat mudah terpengaruh oleh beberapa ajaran agama yang datang ke Enggano. Alasannya, jemaat lebih bertumbuh imannya saat mengikuti ibadah di tempat lain. Dan sebagian jemaat lainnya pindah karena terjadinya pro kontra atau ketidaksepahaman sesama pelayan. Saat ini di samping berdirinya gereja HKBP yang telah lebih lama melakukan penginjilan di Pulau Enggano, masuklah beberapa aliran gereja seperti Pentakosta dan Betel, serta agama lain seperti Islam yang jemaatnya hasil penginjilan HKBP atau mantan jemaat HKBP. Perlu ada pembenahan di dalamnya. Pekabaran Injil yang terus dilakukan akan mendukung keberhasilan suatu gereja. Pekabaran Injil menjadi fondasi gereja melakukan penginjilan. Berangkat dari amanat agung Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Misi Allah di tengah-tengah dunia ini menjadi fondasi di dalam setiap pelayanan, termasuk di tengah-tengah HKBP PKPE Boboyo. Lukas 4 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sebagaimana Allah Bapa telah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia, demikian juga pelayan gereja juga turut ikut diutus untuk memberitakan Injil. Saat ini kita diutus oleh Tuhan untuk membawa kabar baik itu sampai ke seluruh dunia, tidak terkecuali di tengah-tengah HKBP PKBE Boboyo. Kabar baik itu sangat diperlukan di sana. Pelayan perlu untuk terus memperkenalkan kebenaran
dan nilai-nilai Kristiani di dalam hidup kekristenan, perlu ada pembangunan iman jemaat yang telah setia mengikut Kristus agar tidak mudah terpengaruh pada kepercayaan duniawi. Jemaat Boboyo sangat senang dan merindukan kedatangan pelayan gereja ke rumahnya. Sebab sejak dahulu sudah tercipta dan terjalinnya hubungan yang kompak dan sehat antar jemaat dan pelayan gereja. Kegiatan kunjungan pastoral ke rumah jemaat sangat membantu pelayanan gereja dalam menjawab pergumulan masing-masing jemaat. Pekabaran Injil di Pulau Enggano sudah dilakukan sejak tahun 1902 oleh RMG dan dilanjutkan HKBP yang terus mengirimkan tenaga pelayanan. HKBP telah menunjukkan eksistensinya sebagai mitra Allah dan perpanjangan tangannya kepada umat ciptaannya di Pulau Enggano. Namun belakangan ini, pertumbuhan iman jemaat mengalami pergumulan. Oleh karena itu, HKBP harus menyadari bahwa misi gereja adalah misi Allah. Perlu menata rapi penginjilan itu kembali, mereposisi kembali apa dan bagaimana pekabaran Injil yang relevan dan dapat diterima oleh jemaat yang ada di sana, sehingga pertumbuhan dan perkembangan terjadi di dalamnya. Setiap orang harus mengambil bagian di dalam misi Allah. Terlebih pelayan yang telah menyerahkan dirinya untuk melayani, perlu lebih dalam memperkenalkan kebenaran dan pengajaran nilai-nilai Kristiani, khususnya kepada jemaat yang ada di Boboyo, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh kepercayaan lainnya. Pekabaran Injil jangan sampai fokus kepada duniawi, akan tetapi harus berfokus pada kebenaran akan firman Tuhan. Tentu akan banyak tantangan dan kesulitan yang terjadi. Akan tetapi janji Tuhan adalah menyertai sampai akhir zaman. Sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan kabar baik, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, dan semakin banyak orang yang mengikut Dia.